Arman menatap hamparan luas yang dulunya sebuah desa. Kini, yang tersisa hanyalah lautan lumpur hitam yang mengeras di beberapa bagian, sementara di sisi lain masih terlihat gundukan seperti mendidih perlahan. Dari kejauhan tampak sisa-sisa atap rumah, pucuk masjid yang sudah tak utuh lagi, dan tiang listrik yang miring seperti batang kayu terbakar. Angin sore bertiup panas, membawa aroma anyir bercampur dengan bau tanah basah yang menempel di hidung. Raka mengangkat kameranya, merekam setiap sudut yang ia bisa tangkap. Dewi berjalan pelan, langkahnya ragu. 3 anak muda itu berdiri di sebuah tanggul besar, memandang ke bawah seperti menatap makam raksasa. Arman merasakan sesuatu yang aneh saat menatap kehamparan lumpur itu. Seperti ada bayangan bergerak, atau mungkin hanya bias matahari sore yang menyentuh permukaan cairan hitam pekat. Ia tidak bisa memungkiri rasa dingin yang menjalari tengkuknya, meski udara di sana cukup panas. Raka terus sibuk dengan kameranya, terkadang mendekatkan lensa ke tiang listrik yang bengkok, lalu mengarahkannya ke atap rumah yang menyembul setengah badan. Semua itu tampak seperti peninggalan dari bencana yang menolak untuk dilupakan. Dewi berhenti melangkah, matanya terpaku pada sebuah bangunan yang masih terlihat jelas bentuknya meski setengah tertutup lumpur. Dari bentuknya, mereka tahu itu adalah sebuah sekolah dasar. Cat biru pucat di dindingnya sudah mengelupas, namun papan tulis yang tergantung di dalam masih bisa terlihat samar dari jendela yang pecah. Pemandangan itu membuat suasana semakin sunyi, seolah ada kehidupan yang terputus tiba-tiba, ditelan tanpa sempat berpamitan. Langit mulai berubah warna, jingga perlahan berganti dengan kelabu, lalu menebarkan cahaya redup yang membuat permukaan lumpur berkilau aneh. Suara burung-burung sudah tidak ada, digantikan dengan senyap yang membuat telinga berdengung. Mereka bertiga memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah kontrakan sederhana yang mereka sewa di pinggir desa. Rumah itu sudah lama kosong, pemiliknya pindah sejak bencana terjadi, namun masih kokoh dan bisa dipakai untuk bermalam. Malam itu udara semakin pengap. Listrik yang menyala di kontrakan tidak cukup terang untuk mengusir rasa sepi yang begitu pekat. Arman duduk menatap ket tembok yang kusam, sementara pikirannya masih tertinggal di tanggul. Ia terus terbayang pada atap masjid yang setengah terkubur. Baginya, tempat itu bukan hanya sekadar bekas bencana, melainkan kuburan besar yang di dalamnya ada ratusan nyawa yang mungkin tidak pernah ditemukan jasadnya. Raka memeriksa hasil rekaman, berulang kali memutar ulang beberapa bagian. Setiap kali layar memperlihatkan gundukan lumpur dengan objek-objek setengah tenggelam, suasana menjadi semakin berat. Meski hanya gambar, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Seperti ada yang memperhatikan mereka melalui kamera, sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan lumpur itu. Dewi tidak banyak bicara malam itu. Ia duduk termenung di sudut ruangan, sesekali mengusap lengannya sendiri karena hawa yang terasa dingin menusuk. Padahal, di luar angin bertiup kering dan panas. Ada perbedaan yang tidak masuk akal antara udara di luar dan di dalam rumah kontrakan itu. Hening membuat mereka semakin mudah mendengar suara-suara kecil. Sesekali terdengar bunyi letupan kecil dari arah lumpur, seperti gelembung yang pecah di permukaan. Sesekali juga terdengar suara retakan tanah yang terbelah perlahan. Jam terus berjalan. Lampu di ruang tamu berkedip pelan sebelum akhirnya kembali stabil. Arman mencoba menenangkan pikirannya, namun rasa tidak enak terus mengganggu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang bukan manusia. Ketika malam semakin larut, suasana menjadi lebih mencekam. Angin yang berhembus membawa aroma lumpur semakin kuat. Suara-suara aneh terus terdengar samar dari kejauhan. 3 anak muda itu terdiam di tempat masing-masing. Tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka hanya menunggu malam berakhir. Kemudian, suara itu datang. Samar, seperti bisikan yang tertiup dari kejauhan. Suara yang jelas namun tak mungkin ada di tempat itu. Suara azan. Arman tertegun, telinganya menajam. Raka yang sedang memegang kamera menjatuhkannya ke lantai karena terkejut. Dewi langsung memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi.
Tetapi suara itu terus berlanjut. Lantunan azan maghrib yang biasanya menenangkan, justru terasa mengerikan di tengah keheningan malam. Suara itu tidak berasal dari pengeras suara masjid di sekitar kontrakan, karena tidak ada masjid di sana. Sumbernya terdengar jelas, datang dari arah hamparan lumpur yang gelap. Seolah ada masjid yang masih berdiri tegak di dasar lumpur, dan dari dalamnya suara azan tetap berkumandang. Seolah desa yang hilang itu masih bernafas, meski tubuhnya sudah terkubur. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan masjid yang atapnya masih terlihat setengah tadi sore langsung muncul di benaknya. Ia sadar, suara itu bukanlah halusinasi, melainkan panggilan dari masa lalu. Suara yang tak seharusnya ada, namun tetap terdengar. Dan malam pertama itu pun berakhir dengan ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Suara azan samar dari dalam lumpur seakan menjadi tanda bahwa desa yang hilang itu belum benar-benar mati, dan ada sesuatu di dalamnya yang masih menunggu. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hening menguasai rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Arman berbaring di lantai beralas tikar tipis, Raka masih sibuk dengan kameranya yang terus diputar ulang, dan Dewi mencoba memejamkan mata di pojok ruangan. Namun tidur tak kunjung datang. Suara-suara dari luar rumah seolah ingin ikut masuk, membawa kenangan tentang desa yang telah tertelan lumpur. Angin yang lewat melalui celah jendela membawa aroma busuk bercampur tanah basah, membuat dada terasa sesak. Jam dinding yang sudah karatan berdetak lambat. Suaranya seperti palu kecil yang terus memukul-mukul kepala. Arman menutup wajah dengan lengannya, mencoba melupakan suara azan samar yang mereka dengar sore tadi. Namun semakin ia berusaha mengusirnya, lantunan itu justru semakin jelas di dalam kepala. Seolah suara itu tertinggal di telinganya dan terus bergema tanpa henti. Raka sesekali bergumam pelan, mengeluh karena hasil rekaman yang ia putar selalu terlihat aneh. Ia mengaku melihat bayangan melintas cepat di belakang atap masjid yang tertimbun. Padahal saat itu tidak ada apa-apa. Dewi menggeliat resah di pojok ruangan. Perasaan tak nyaman membuat tubuhnya menggigil meski udara di luar tetap panas. Ia mencoba menarik selimut tipis, namun hawa dingin yang menusuk terasa datang bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Ia mendengarkan lebih seksama, berusaha mencari sumbernya. Hening begitu pekat, namun di antara detak jam yang monoton, ia mendengar sesuatu. Suara lirih, seperti rintihan seseorang yang sedang menahan sakit. Awalnya Dewi mengira itu hanya angin yang menyeret suara entah dari mana. Namun semakin lama, suara itu terdengar jelas. Ada nada tangis yang mendayu, terdengar sayup dari arah kamar mandi di belakang rumah. Dewi membuka mata, menatap gelap yang menelan ruangan. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, tapi tangisan itu terdengar semakin nyata, semakin dekat, dan semakin jelas datang dari arah yang sama. Raka masih fokus pada kameranya, Arman sudah hampir tertidur, tidak ada yang menyadari kegelisahan Dewi. Dengan langkah pelan, ia bangkit, melewati tikar dan peralatan seadanya yang mereka letakkan di lantai. Kakinya menapak dingin pada ubin yang retak-retak. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Lampu kecil yang menyala di ruang tengah hanya cukup memberi cahaya redup, membuat bayangan panjang mengikuti setiap gerakannya. Kamar mandi berada di ujung belakang rumah, pintunya setengah terbuka. Dari celah itu, cahaya lampu kecil berkelip, seperti hampir padam. Dewi menelan ludah, berdiri terpaku beberapa saat. Suara tangisan semakin jelas, seperti seorang perempuan yang sedang tersiksa. Ada kepedihan yang menusuk dalam suara itu. Hatinya berdebar, antara rasa takut dan rasa penasaran yang sama-sama menekan. Ia mengangkat kaki, melangkah lebih dekat. Bau lumpur yang anyir langsung menyengat begitu ia mendekat ke pintu kamar mandi. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Matanya langsung menangkap lantai kamar mandi yang basah. Air berwarna hitam bercampur lumpur keluar dari lubang saluran di pojok. Lumpur itu perlahan merembes, menggenangi lantai, menetes keluar melalui celah pintu yang retak.
Bau busuknya menusuk hidung, membuat kepala terasa pening. Tangisan itu tidak berhenti. Suaranya memenuhi ruang sempit itu, memantul dari dinding yang lembab, terdengar semakin memilukan. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jerit. Ia menunduk, menatap lumpur yang terus merembes. Di antara suara tangisan itu, ia mulai mendengar sesuatu yang lain. Ada kata-kata samar yang keluar, bercampur dengan isak. Awalnya hanya seperti bisikan tak jelas, namun perlahan menjadi lebih nyata. Suara itu memanggil sebuah nama. Bukan namanya, bukan Raka, melainkan nama seseorang yang ada bersamanya malam itu. Arman. Panggilan itu lirih, namun jelas. Diselipkan di antara isak tangis, seakan berasal dari mulut seseorang yang terkubur jauh di dalam tanah basah. Dewi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya berusaha meraih dinding untuk bersandar, namun rasa dingin yang keluar dari ubin membuat tubuhnya semakin lemas. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan yang lain, tetapi suaranya lenyap di tenggorokan. Suara itu terus memanggil. Tangisan dan panggilan nama bercampur menjadi satu, menciptakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Lumpur yang merembes semakin banyak, mengalir seperti darah hitam yang hidup, seolah berusaha keluar dari tempat yang seharusnya tidak pernah terbuka. Dewi merasa kakinya mulai dingin. Genangan lumpur kecil telah menyentuh pergelangan kakinya. Cairan itu begitu lengket, membuat langkahnya mundur terasa berat. Tangis dari dalam kamar mandi semakin keras, panggilan nama itu semakin sering terdengar. Arman, yang tertidur di ruang tengah, tak mendengar apapun. Raka masih sibuk dengan kameranya, sama sekali tidak sadar bahwa dari kamar mandi, sesuatu sedang memanggil teman mereka dengan suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Dan malam itu, suara tangisan dari dalam lumpur menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Panggilan yang menuntut jawaban, seakan ingin menyeret Arman masuk ke dalam misteri yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas tanggul. Udara panas bercampur lembab membuat tubuh lengket dan cepat lelah. Arman berdiri di tepi jalan yang retak, memandang luasnya hamparan lumpur yang tak berujung. Raka sudah sibuk menyiapkan kamera, sementara Dewi tampak enggan mendekat. Semalam ia masih dihantui suara tangisan dari kamar mandi, dan kini ia menatap lumpur itu seakan di bawahnya ada ribuan mulut yang ingin berteriak. "Buruan rekam aja, biar cepat selesai," kata Dewi dengan nada kesal. Raka tidak menggubris. Ia memasang tripod kecil, menyalakan kamera, dan mulai memutar sudut pandang. Suara mesin kamera berputar pelan, menangkap pemandangan rumah-rumah setengah tenggelam. Arman ikut berdiri di samping, sesekali memberi arahan, matanya fokus pada atap masjid yang hanya tersisa bagian kubah. Semua itu mereka lakukan dengan hati-hati, seakan tidak ingin mengusik sesuatu. Raka melangkah ke depan, mendekat ke sisa bangunan sekolah dasar yang kemarin sempat mereka lihat. Lensa diarahkan ke jendela pecah yang dipenuhi lumut. Angin meniup pelan, membuat daun kering beterbangan. Hanya itu yang terlihat nyata. Namun ketika Raka memperbesar zoom kameranya, sesuatu lain muncul. Di layar kecil itu, tampak jelas sosok berdiri di atas atap rumah yang hanya tersisa setengah. Sosok itu terbungkus kain kafan, seluruh tubuhnya tertutup lumpur hitam menetes. Kepalanya miring, seakan menatap lurus ke arah kamera. "Men, lihat ini!" Suara Raka bergetar. Arman meraih kamera, matanya terbelalak. Di layar kecil itu, pocong penuh lumpur berdiri diam tanpa bergerak. Tapi saat mereka mengangkat kepala, menoleh langsung ke arah atap rumah itu, sosok tersebut sudah tidak ada. Kosong. Hanya atap kotor dengan cat yang terkelupas. "Gila, tadi jelas ada," ucap Arman dengan wajah pucat. Dewi mendekat, menatap layar kamera. Nafasnya terengah saat melihat sosok yang masih terekam jelas. "Itu, pocong?" Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Keringat dingin bercucuran dari pelipis Raka. Ia gemetar, tangannya hampir tidak mampu memegang kamera. "Kalau tadi cuma kita lihat langsung,
Mungkin bisa dibilang halusinasi. Tapi ini, kamera merekamnya. Mereka bertiga saling menatap, tak ada yang bisa berkata banyak. Seolah lumpur itu memperlihatkan sedikit rahasianya. Arman merasakan dorongan kuat untuk terus mendokumentasikan, meski rasa takut menghantam dadanya. Ia merasa ada cerita besar yang ingin disampaikan oleh tempat ini, dan hanya mereka yang bisa menjadi saksi. Mereka melanjutkan pengambilan gambar, tapi kini setiap sudut terasa berbeda. Setiap atap rumah yang muncul dari lumpur seperti tempat persembunyian arwah. Setiap tiang listrik yang miring tampak seperti nisan besar. Suasana semakin berat. Dewi berulang kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti mereka. Setiap kali kakinya menapak di tanah keras bekas lumpur, ia mendengar gema langkah lain di belakang, padahal tak ada siapapun. Arman menyarankan agar mereka masuk lebih jauh ke arah tengah tanggul. Raka menolak, wajahnya pucat pasi. Lo nggak lihat tadi? Itu nyata, men. Kalau kita maju lagi, kita nggak tahu bakal nemuin apa. Arman menatapnya tegas. Justru karena itu, kita harus rekam semuanya. Kalau ini cuma kita alami sendiri, orang lain nggak bakal percaya. Tapi kalau ada buktinya. Dewi menimpali dengan suara bergetar. Bukti buat apa? Buat nunjukin kalau di sini masih ada yang terjebak? Itu bukan tugas kita. Kita bukan keluarga mereka. Suasana memanas. Raka marah, matanya merah menahan emosi. Gue nggak peduli sama dokumentasi lo, men. Gue cuma pengen keluar hidup-hidup. Arman terdiam, namun genggaman tangannya pada kamera semakin kuat. Hatinya bergejolak. Ada bagian dari dirinya yang ingin berhenti, tapi ada pula dorongan yang tidak bisa ia pahami. Seakan sesuatu di lumpur itu memang ingin mereka merekam. Saat perdebatan itu memanas, kamera yang masih menyala tiba-tiba menangkap sesuatu lagi. Tanpa sengaja, Raka mengarahkan lensa ke arah kubah masjid yang setengah tenggelam. Di layar, terlihat jelas sosok pocong yang sama berdiri di puncaknya. Lumpur menetes dari tubuhnya, menodai permukaan kubah yang sudah berkarat. Kepala pocong itu menunduk, lalu perlahan mengangkat. Wajahnya yang kosong menghadap lurus ke arah kamera. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Raka menjatuhkan tripod, kamera nyaris terhempas ke tanah. Arman dengan cepat mengambilnya, menatap layar. Sosok itu masih ada di rekaman, tidak bergerak, hanya diam menatap. Namun sekali lagi, ketika mereka menoleh langsung ke kubah masjid itu, tidak ada apa-apa. Angin hanya menggoyangkan sedikit ujung-ujung besi yang berkarat. Raka menjerit, kehilangan kendali. Kenapa cuma di kamera? Kenapa kita nggak lihat langsung? Arman berusaha tenang, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Mungkin, kamera bisa nangkep apa yang mata kita nggak bisa lihat. Dewi terduduk, tubuhnya gemetar. Air mata jatuh di pipinya, ia tidak peduli lagi. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau jadi bagian dari mereka. Namun kamera tetap merekam, tetap memperlihatkan kebenaran yang tidak bisa mereka pungkiri. Sosok pocong lumpur itu tidak hilang. Ia masih berdiri, masih menatap lurus, seolah tahu ada seseorang yang berani menonton dari balik lensa. Dan saat rekaman diputar ulang, mereka bertiga sadar, tatapan kosong itu bukan sekadar kebetulan. Pocong itu benar-benar menatap mereka. Bukan ke arah lumpur, bukan ke arah rumah yang tenggelam, melainkan tepat ke lensa kamera. Tepat kepada mereka yang berani membuka rahasia desa yang sudah hilang. Setelah kejadian di kamera, mereka memutuskan berhenti merekam siang itu. Raka memaksa untuk kembali ke penginapan lebih cepat, sementara Arman masih menatap lumpur dengan tatapan penasaran. Dewi memilih diam, kepalanya menunduk sepanjang perjalanan. Hatinya gelisah, seolah bayangan pocong lumpur itu masih mengikuti di belakang mereka. Menjelang sore, mereka mampir di sebuah warung kecil di pinggir jalan utama, tak jauh dari tanggul. Warung itu sederhana, hanya bangunan kayu dengan atap seng berkarat. Aroma kopi hitam dan gorengan menyambut mereka.
Seorang kakek dengan rambut putih lebat berdiri di belakang meja, tubuhnya kurus, matanya cekung namun tajam. Ia menatap mereka lama, seolah tahu apa yang sedang mereka lakukan. "Duduklah," ucap kakek itu dengan suara serak. Mereka bertiga saling pandang, lalu duduk di bangku panjang. Raka memesan air mineral, Dewi hanya menatap kosong ke meja. Arman yang akhirnya membuka pembicaraan. "Pak, tadi kami syuting di daerah lumpur. Dokumentasi, buat film pendek." Mata kakek itu menyipit. Tangannya berhenti mengaduk kopi. "Syuting? Di sana?" Suaranya rendah, penuh penekanan. "Kalian anak muda memang suka cari perkara." Arman tersenyum kaku. "Bukan cari perkara, Pak. Kami cuma ingin merekam cerita, supaya orang lain tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kakek itu meletakkan sendok dengan suara keras, membuat Dewi terkejut. "Cerita? Cerita itu sudah dikubur bersama desa. Jangan kalian gali lagi. Kalian pikir tanah itu hanya lumpur biasa? Tidak. Itu kuburan. Kuburan ribuan orang yang tidak sempat ditarik keluar." Dewi langsung menatap kakek itu, wajahnya pucat. Raka menunduk, tangannya gemetar memegang botol. "Banyak jasad yang tak pernah ditemukan," lanjut sang kakek. "Mereka mati tergilas, terkubur hidup-hidup, atau tertinggal saat keluarganya menyelamatkan diri. Kalian tahu apa yang terjadi kalau arwah tidak pernah dimakamkan dengan benar?" Tak ada yang menjawab. Suara jangkrik di luar terdengar lebih keras, seakan menambah tekanan. "They come back," bisik kakek itu lirih, lalu menatap mereka tajam. "Mereka kembali. Dalam wujud yang kalian sebut pocong. Tapi bukan pocong biasa. Tubuh mereka dilumuri lumpur hitam, matanya kosong, suaranya tenggelam. Mereka menunggu keluarga yang tidak pernah kembali. Dan kalian berani mengusik mereka dengan kamera kalian." Dewi tidak tahan lagi. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh. "Aku nggak mau di sini lagi, men. Aku nggak kuat. Tadi kita lihat, itu nyata. Aku nggak mau lanjut." Raka ikut angkat bicara, nadanya penuh emosi. "Lo nggak denger, men? Ini bukan sekadar tempat terbengkalai. Ini kuburan massal. Kita harus berhenti sekarang juga." Namun Arman tetap keras kepala. Ia menatap lurus ke arah kakek itu. "Kalau memang mereka masih di sana, bukankah itu alasan lebih kuat buat kita merekam? Supaya orang lain tahu, Pak. Supaya dunia tahu kalau ada jiwa-jiwa yang gak pernah tenang." Kakek itu menepuk meja, suaranya meninggi. "Dunia tahu untuk apa? Mereka tidak butuh belas kasihan kalian. Mereka hanya butuh keluarga mereka, bukan kalian. Pergilah sebelum malam turun. Jangan coba-coba menginap dekat lumpur itu. Kalian tidak akan keluar lagi." Sunyi mendadak menyelimuti warung. Raka terdiam, wajahnya memucat. Dewi masih menangis pelan, pundaknya bergetar. Arman menggenggam erat kamera di pangkuannya, seakan itu satu-satunya hal yang ia percaya. Setelah mereka membayar minuman, kakek itu menatap sekali lagi. Matanya tajam, penuh ancaman namun juga seperti doa. "Ingat, anak-anak, malam bukan waktunya manusia di sana. Kalau kalian nekat, jangan salahkan siapa-siapa kalau mereka ikut pulang bersama kalian." Mereka keluar dari warung dengan langkah berat. Jalanan sudah mulai gelap, lampu jalan jarang sekali menyala. Angin malam membawa aroma aneh, campuran bau besi berkarat dan tanah basah. Dewi menempel erat di samping Raka, suaranya lirih. "Aku takut, Rak. Aku sumpah takut banget. Aku nggak mau jadi bagian dari mereka." Raka menepuk bahunya pelan. "Kita pulang aja, ya. Kita nggak usah ikutin Arman lagi. Kalau perlu, besok pagi gue balik sendiri ke kota." Tapi Arman yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Ia menoleh dengan wajah keras, matanya berkilat. "Kalian boleh pergi, tapi gue nggak akan berhenti. Gue udah lihat sendiri mereka ada di sana. Kalau kita mundur sekarang, semua sia-sia."
Mereka akan terus terjebak, nggak ada yang peduli. Lo gila, men. Raka berteriak, emosinya meledak. Lo pikir mereka pengen direkam? Lo pikir kamera lo bisa bikin mereka tenang? Enggak, kita cuma main-main sama kematian. Arman menatapnya balik dengan tatapan marah bercampur putus asa. Kalau lo nggak mau ikut, terserah. Tapi gue harus terusin. Gue nggak bisa berhenti sekarang. Dewi menjerit sambil memegang lengan Raka. Udah cukup. Aku nggak mau kehilangan siapapun di sini. Aku nggak mau. Malam itu, langkah mereka pulang ke penginapan terasa panjang dan berat. Kata-kata kakek penjaga warung terus terngiang di kepala mereka. Tentang arwah-arwah yang menunggu, tentang pocong lumpur yang berdiri diam di kegelapan. Dan tanpa mereka sadari, di belakang sana, lumpur itu tetap bernafas. Seakan tahu ada 3 anak muda yang masih berani menginjakan kaki di atasnya. Menunggu siapa yang pertama kali akan dipanggil. Malam itu, angin bertiup kencang di sekitar area lumpur. Bulan separuh tertutup awan, sinarnya redup, membuat suasana semakin dingin. 3 anak muda itu berdiri di tepi tanggul, menatap hamparan lumpur yang luas dan hitam. Raka jelas ingin berhenti. Dewi merapatkan jaketnya, wajahnya pucat ketakutan. Tapi Arman, dengan kamera tergantung di lehernya, melangkah lebih dulu ke arah tengah. Men, gue nggak mau masuk lagi, suara Raka bergetar. Lo nggak dengar kata kakek tadi? Kita disuruh pergi, bukan balik ke sini. Arman tidak berhenti. Ia menyalakan kamera, lampu kecilnya menyorot jalan setapak yang retak. Justru karena itu, Rak, kalau cerita ini beneran, kita harus buktiin. Dunia harus lihat kalau desa ini nggak pernah tenang. Dewi menggenggam lengan Raka, hampir menangis. Aku mohon, jangan ikutin dia. Aku takut banget. Namun, entah kenapa, langkah Raka tetap maju. Bukan karena keberanian, tapi karena ia tidak mau meninggalkan sahabatnya sendirian. Dewi terpaksa ikut, meski tubuhnya gemetar hebat. Begitu mereka menjejakkan kaki lebih dalam, udara terasa berat. Setiap tarikan napas seperti membawa aroma tanah basah bercampur besi. Suara aneh terdengar, seperti gelembung besar pecah di permukaan lumpur. Tanah itu tiba-tiba bergetar pelan, lalu berhenti. Raka langsung mundur selangkah. Gue sumpah, ini nggak normal. Arman menyorot kamera ke arah pusat lumpur. Tanah hitam itu mulai mengeras, lalu retak sedikit demi sedikit. Dari celahnya, muncul sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Sebuah kepala menyembul perlahan, terbungkus kain putih lusuh yang sudah hitam oleh lumpur. Lalu bahu, lalu seluruh tubuhnya. Itu adalah pocong. Tubuhnya basah meneteskan lumpur, kain kafannya sobek di sana-sini, wajahnya hampir tak terlihat. Dewi menjerit kecil dan langsung menutup mulutnya. Tangannya mencengkram kuat lengan Raka. Sementara Arman tidak bergeming, matanya justru membesar, terpaku pada makhluk itu. Pocong itu tidak meloncat, tidak juga mendekat. Ia berdiri diam, tubuhnya goyah seperti pohon rapuh tertiup angin. Dari celah wajah yang tertutup lumpur, terdengar bisikan lirih. Kembalikan kami, desa kami hilang. Bisikan itu pelan, namun menusuk langsung ke telinga mereka. Seakan suara itu berbicara tepat di dalam kepala masing-masing. Raka langsung panik. Udah cukup, men. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi Arman tetap tidak bergeming. Ia justru maju 2 langkah, mendekat ke arah pocong. Kamera di tangannya bergetar, tapi tetap merekam. Lo lihat kan? Mereka nggak nyerang. Mereka cuma minta sesuatu. Desa mereka hilang. Apa maksudnya? Dewi menangis pelan, suaranya pecah. Arman, tolong jangan dekat-dekat. Aku mohon. Kita pergi aja. Aku nggak mau mati di sini. Arman mengabaikan. Ia seperti terhipnotis oleh sosok itu. Lo siapa? Apa yang lo mau? Suaranya lantang, penuh campuran berani dan putus asa.
Pocong itu mengeluarkan suara serak, hampir seperti tercekik lumpur. Kembalikan nama kami, jangan lupakan kami. Arman menelan ludah, tubuhnya tegang. Nama kalian? Desa kalian? Maksud lo, kalian marah karena dilupakan. Tiba-tiba, lumpur di sekitar mereka kembali bergetar. Suara gelembung besar pecah di sana-sini. Dari kejauhan, beberapa gundukan mulai naik turun, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Raka langsung menarik Dewi menjauh. Men, kalau lo nggak ikut sekarang, gue sumpah bakal tinggalin lo, teriaknya dengan suara pecah. Arman menoleh cepat, wajahnya penuh emosi. Lo nggak ngerti, Rak? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Mereka pengen kita dengar. Kalau kita kabur sekarang, lo pikir mereka bakal diam aja? Gue nggak peduli, men. Raka balik berteriak. Nyawa gue lebih penting daripada rekaman lo. Kalau lo mau mati di sini, mati sendiri. Tangisan Dewi semakin keras. Aku nggak mau. Aku nggak mau lihat kalian berantem. Tolong kita pulang aja. Aku nggak kuat. Suara bisikan pocong itu makin kencang, bergema di sekeliling mereka. Kembalikan kami, jangan tinggalkan kami. Dan saat itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari lumpur di belakang pocong pertama, satu persatu tangan mulai keluar. Tangan-tangan kurus, terbungkus kain kafan penuh lumpur, bergerak pelan seakan berusaha meraih udara. Ada yang masih setengah terkubur, ada yang hanya menampakkan kepala. Dewi menjerit histeris. Raka langsung menariknya mundur sejauh mungkin, napasnya kacau. Arman, lo gila kalau masih mau di sini. Gue nggak bakal balik kalau lo mati konyol di situ. Arman terpaku. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena emosinya campur aduk. Mereka beneran ada, mereka cuma pengen didengar. Suaranya lirih, hampir pecah. Namun, saat salah satu tangan lumpur itu hampir menyentuh kaki Arman, Raka kembali berteriak. Lari, men! Arman akhirnya tersadar. Dengan napas terengah, ia berbalik dan ikut berlari bersama Raka dan Dewi meninggalkan lumpur itu. Kamera di lehernya masih menyala, merekam semua kejadian. Mereka tidak berhenti sampai tiba di tanggul. Nafas mereka tersengal, tubuh berkeringat meski udara malam begitu dingin. Dewi hampir pingsan, wajahnya basah oleh air mata. Raka menatap Arman dengan marah. Lo puas sekarang? Kita hampir mati tadi. Arman tidak menjawab. Ia menatap layar kameranya, rekaman masih berjalan, dan di detik terakhir sebelum ia lari, jelas terlihat puluhan sosok pocong lumpur yang perlahan muncul dari tanah. Malam itu, mereka bertiga baru sadar satu hal. Mereka sudah benar-benar masuk terlalu jauh. Dan mungkin, tidak ada jalan kembali yang aman. Malam itu, hujan turun deras. Suara air mengguyur atap kontrakan tua yang mereka sewa terdengar seperti ribuan batu kecil menghantam genting. Lampu di ruang tamu meredup, berkelip sesekali, membuat suasana semakin mencekam. Raka duduk di pojok ruangan dengan handuk menutupi kepala. Dewi menggigil, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Sedangkan Arman sibuk menatap kamera, memutar ulang rekaman yang mereka bawa dari area lumpur. Lihat ini, suara Arman serak tapi penuh antusias. Ia menunjuk layar kamera yang menampilkan sosok-sosok pocong lumpur yang muncul dari tanah. Kita nggak gila, mereka beneran ada. Raka memukul meja kecil di depannya. Lo masih sempet bangga sama rekaman itu? Gila lo, men. Kita hampir mati tadi. Gue udah bilang dari awal, jangan ikut-ikut ke lumpur terkutuk itu. Dewi menutupi telinganya, suaranya pecah. Berhenti, jangan ribut lagi, aku nggak tahan. Namun sebelum mereka sempat lanjut berdebat, terdengar suara aneh dari dapur. Seperti ada benda berat jatuh ke lantai. Mereka bertiga langsung terdiam. Hujan di luar masih deras, tapi suara itu jelas datang dari dalam rumah. Arman berdiri perlahan. Gue cek dulu.
"Lo jangan sok berani, men," bisik Raka dengan nada keras. Tapi Arman tetap melangkah. Saat ia sampai di dapur, bau tanah basah langsung menusuk hidung. Lampu dapur berkelip-kelip, dan di sudut ruangan, sesuatu mulai merembes dari langit-langit. Cairan hitam pekat menetes perlahan, menimbulkan genangan kecil di lantai. Arman mundur dengan wajah tegang. "Rak, Dewi, sini cepat." Mereka datang tergesa-gesa, dan seketika itu juga, genangan lumpur semakin besar. Dari tengah genangan, muncul gundukan kecil yang bergerak naik turun. Tiba-tiba, sesuatu meloncat dari dalamnya, pocong lumpur. Tubuhnya basah, meloncat ke arah dinding, membentur keras hingga suara kayu berderak. Lumpur terciprat kemana-mana. Dewi menjerit histeris. "Ya Tuhan!" Raka menarik tangannya, berusaha kabur ke ruang tamu. Tapi makhluk itu meloncat lagi, menghantam langit-langit. Dari atas, lumpur menetes deras seperti hujan di dalam rumah. Lantai kontrakan mulai tertutup cairan hitam itu, membuat pijakan licin dan dingin. Arman menyalakan kamera dengan panik, meski tangannya bergetar. "Mereka ngikutin kita." Pocong itu mengeluarkan suara serak, nyaring, seolah ribuan orang berteriak sekaligus. Dari lantai kamar Dewi, lumpur mulai menggeliat, membentuk pusaran kecil. Tanpa sempat menghindar, kaki Dewi terseret masuk ke dalam pusaran itu. Ia jatuh terduduk, menjerit sekuat tenaga. "Men, Rak, tolong aku." Raka langsung meraih tangannya. "Pegangan, Dewi. Gue nggak bakal lepasin lo." Namun tarikan dari bawah begitu kuat, membuat tubuh Dewi setengah tenggelam. Air mata bercampur lumpur membasahi wajahnya. "Aku nggak mau mati. Tolong. Aku mohon." Arman ikut membantu menarik. Dengan sekuat tenaga, mereka berhasil menarik Dewi keluar tepat sebelum pusaran itu menutup kembali. Kaki Dewi penuh lumpur, kuku kakinya robek, darah bercampur cairan hitam menetes ke lantai. Dewi menangis terseduh-seduh, tubuhnya lemas. "Kenapa mereka ngikutin kita? Kenapa harus kita?" Arman menatap sosok pocong itu yang masih meloncat-loncat di sudut ruangan. Suaranya bergetar tapi penuh emosi. "Karena kita udah masuk ke wilayah mereka. Kita udah dengar suara mereka. Sekarang mereka nggak mau dilepasin." Raka mendengus marah, napasnya tersengal. "Kalau gitu kenapa lo ajak kita?" "Hah? Gue nggak pernah mau tahu tentang ini semua. Lo pikir keren bisa rekam hantu? Sekarang lo bikin kita semua celaka." Arman membalas dengan mata berkaca-kaca. "Gue cuma pengen buktiin kalau mereka ada. Gue nggak nyangka mereka bisa ikut ke sini." Tiba-tiba, pintu kamar berderak keras, seolah ada yang menghantam dari dalam. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Dari celah bawah pintu, lumpur merembes keluar, semakin lama semakin deras. Pintu itu terbuka pelan, dan di baliknya, terlihat tiga sosok pocong lumpur lain berdiri, tubuh mereka goyah, wajah tak jelas. Dewi menjerit lagi, hampir pingsan. Raka segera mengangkat kursi, melemparkannya ke arah pocong, tapi tubuh itu tetap maju tanpa rasa sakit. Mereka meloncat, menabrak dinding, membuat retakan besar. Lumpur di lantai semakin tinggi, menutupi betis mereka. "Lari ke atas, ke loteng!" teriak Arman panik. Mereka berlari secepat mungkin menuju tangga kecil di dapur yang mengarah ke loteng kontrakan. Suara hantaman dari bawah terus mengikuti. Pocong itu meloncat-loncat, menabrak dinding, membuat rumah hampir roboh. Sesampainya di loteng yang sempit dan gelap, mereka bertiga terengah-engah. Dewi memeluk lutut, wajahnya penuh lumpur dan air mata. "Aku nggak kuat lagi, aku nggak mau." Raka memeluk bahunya, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri ketakutan. "Tenang, Wai, tenang. Kita masih hidup." Arman duduk bersandar di dinding, kameranya masih menyala. Wajahnya penuh lumpur, matanya merah. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Mereka beneran ngikutin kemanapun kita pergi.
berarti mereka nggak bakal berhenti. Suara di bawah semakin keras. Pocong-pocong itu masih menghantam, meloncat, dan suara lumpur terus mengalir memenuhi ruangan. Malam itu, mereka bertiga sadar satu hal. Tidak ada tempat aman lagi. Bahkan rumah pun sudah jadi kuburan berjalan. Pagi itu, matahari nyaris tak terlihat. Langit mendung, udara dingin menusuk sampai ke tulang. Kontrakan mereka bau tanah basah, bercampur amis lumpur yang masih menggenang di beberapa sudut lantai. Malam penuh teror baru saja berlalu, tapi rasa takut tak ikut pergi bersama terbitnya hari. Dewi duduk di kursi dengan wajah pucat. Matanya sembab, rambutnya kusut, tangannya gemetar memegang gelas air yang bahkan tak disentuhnya. Arman menyalakan kamera lagi, meski lensa sudah retak, entah untuk apa. Sedangkan Raka mondar-mandir, tak bisa diam, wajahnya terlihat kusut oleh panik dan kurang tidur. Kita harus berhenti sekarang juga, suara Dewi parau tapi tegas. Ia menatap Arman dan Raka bergantian. Aku nggak peduli sama dokumentasi, sama rekaman, sama bukti. Nyawa kita jauh lebih penting. Arman menarik napas panjang. Aku ngerti, Wai, tapi kalau kita berhenti, semua yang udah kita alami nggak ada gunanya. Dunia nggak akan percaya kalau mereka ada. Dewi menatapnya tajam, penuh amarah. Apa gunanya dunia percaya kalau kita mati? Raka yang sejak tadi gelisah, tiba-tiba membanting pintu kamar hingga bergetar. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Jangan sok-sokan, Dewi. Dari awal gue udah bilang, semua ini gara-gara lo. Lo yang maksa ikut, lo yang teriak-teriak minta pulang. Sekarang arwah itu ngikutin kita. Kalau mereka butuh tumbal, biar lo aja yang jadi. Dewi terdiam, wajahnya seketika pucat. Air matanya jatuh tanpa suara. Lo tega ngomong gitu, Rak? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Raka menunduk, tapi rasa takut membuatnya kalut. Ia benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Gue nggak mau mati. Gue nggak mau, Wai. Arman berdiri, menatap Raka dengan marah. Cukup, Rak. Jangan salahin Dewi. Kita semua sama-sama masuk ke sana, gak ada yang maksa. Ketegangan semakin memuncak. Suasana di dalam kontrakan jadi pengap, padahal jendela terbuka lebar. Suara hujan semalam masih tercium lewat bau tanah yang lengket. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk keras dari luar jendela. Mereka bertiga langsung menoleh. Dari sela tirai, tampak bayangan bergerak. Sesaat kemudian, kepala pocong lumpur menyembul dari balik kaca, menatap mereka dengan wajah rusak berlumuran tanah. Dewi menjerit keras, menjatuhkan gelas dari tangannya. Pecahan kaca berserakan di lantai. Ya Tuhan, mereka makin banyak, bisik Arman, matanya melebar. Raka mundur ke dinding, wajahnya pucat pasi. Mereka datang buat ambil kita. Tak hanya satu. Dari halaman kontrakan, terdengar suara lompat-lompatan keras. Pintu kayu bergetar, seperti ada yang menghantam dari luar. Suara lumpur bergeser, diseret, menimbulkan aroma busuk yang menusuk hidung. Dewi berlari ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak kuat lagi. Aku nggak mau mati di sini. Raka menghampirinya dengan wajah penuh kalut. Tangannya mencengkeram bahu Dewi begitu keras sampai ia meringis kesakitan. Kalau lo yang mereka mau, kasih aja. Biar gue sama Arman selamat. Raka, lo udah gila? Teriak Arman marah. Ia menarik Raka menjauh dari Dewi, lalu mendorongnya ke dinding. Lo pikir dengan ngorbanin dia semua beres? Jangan bodoh, Rak. Mereka bakal tetap ngambil kita semua. Raka terdiam, terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Matanya sayu, seolah kehilangan harapan. Gue nggak tahu lagi harus gimana. Tangis Dewi pecah, suaranya bergetar. Aku nggak pernah minta ikut dalam ini. Aku cuma mau kita pulang. Arman meraih tangan Dewi, menatapnya dalam-dalam. Aku janji kita cari jalan keluar.
Aku nggak akan biarin mereka ambil lo. Namun di saat yang sama, pocong lumpur itu tiba-tiba menembus jendela. Kaca pecah berhamburan, lumpur memercik ke seluruh ruangan. Sosok itu meloncat-loncat liar, menghantam dinding, membuat suara kayu retak. Dari pintu depan, dua pocong lain masuk, menyeret lumpur hitam yang semakin meluas ke lantai. Suasana langsung kacau. Arman mengambil kursi, melemparkannya ke arah makhluk itu, tapi tidak mempan. Pocong lumpur terus bergerak liar, menabrak dinding hingga retak. Raka berteriak ketakutan, berusaha kabur ke kamar, tapi pintu kamar juga sudah dipenuhi lumpur pekat yang menggeliat seperti hidup. Aku nggak bisa napas. Bau lumpurnya makin kuat. Dewi menutup hidungnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Arman mencoba memegang kamera, tapi lumpur menetes dari langit-langit, menutupi lensa. Mereka nggak cuma datang, mereka mau ngejebak kita di sini. Raka berlari lagi, hampir jatuh terpeleset. Kita harus keluar. Sekarang juga. Namun begitu pintu depan dibuka, lumpur hitam langsung tumpah masuk, menutup jalan keluar. Dari dalam lumpur itu, muncul tangan-tangan pucat, mencakar, berusaha meraih mereka. Jangan dekat. Jangan sentuh. Arman berteriak sambil menarik Dewi menjauh. Raka berdiri terpaku, matanya kosong. Kalau memang butuh tumbal, ambil aja Dewi, gumamnya lirih. Raka! Dewi menatapnya dengan tatapan penuh luka, air matanya jatuh deras. Kenapa lo tega banget sama gue? Arman langsung menampar Raka, keras, membuatnya tersadar. Bangun, Rak. Lo mau jadi manusia atau bangkai? Kalau kita putus asa, mereka menang. Hening sejenak. Suara pocong meloncat kembali terdengar, makin keras, makin dekat. Dinding rumah hampir roboh, lumpur makin naik sampai setinggi lutut. Malam sebelumnya mereka merasa rumah jadi kuburan. Tapi kali ini lebih parah. Rumah itu sudah berubah jadi neraka lumpur. Dan yang paling menakutkan, bukan hanya pocong-pocong itu yang ingin mereka, tapi juga retaknya persahabatan yang dulu mereka anggap kuat. Malam itu, mereka bertiga sadar, musuh terbesar bukan hanya pocong lumpur, tapi juga diri mereka sendiri. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang kontrakan yang hanya diterangi lampu redup. Raka dan Dewi sudah masuk kamar, meski jelas mereka belum benar-benar tidur. Ketegangan masih menyelimuti rumah itu. Arman tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Kenapa arwah lumpur terus memanggil namanya? Suara-suara itu selalu terdengar lirih, seolah berasal dari dasar lumpur yang menelan desa. Ada sesuatu yang belum ia ketahui. Tangannya gemetar ketika membuka tas besar peninggalan almarhum ayahnya. Ia sengaja membawa tas itu ke Porong, berharap bisa menemukan bahan tambahan untuk dokumentasi. Namun malam ini, bukannya mencari bahan liputan, Arman justru mencari jawaban. Di dalam tas itu, ada map tebal berisi dokumen lama. Kertas-kertasnya sudah menguning, beberapa sobek di tepi. Ia membaca perlahan. Semakin jauh ia membuka, semakin berat rasanya napasnya. Ada daftar nama-nama korban yang tidak pernah diumumkan ke publik. Jumlahnya ratusan. Di sisi catatan itu, ada tulisan tangan ayahnya. Tulisan yang jelas tergesa, dengan tinta yang hampir pudar. Sebagian tidak berhasil dievakuasi. Mereka terkubur saat desa ditelan lumpur. Perintah dari atas, diam. Jangan ada yang tahu. Jika terungkap, semua habis. Arman menelan ludah. Tangannya bergetar hebat. Ia menemukan catatan tambahan di halaman terakhir. Kali ini kalimatnya lebih personal. Aku ikut bersalah. Aku dengar teriakan mereka, tapi kami diperintahkan mundur. Mereka menjerit, memanggil nama keluarga. Dan sampai hari ini, aku masih mendengar suara mereka di kepalaku. Dosa ini mungkin akan turun pada anak-anakku. Arman menutup map itu dengan keras, membuat suara berdebum yang cukup mengejutkan. Raka keluar dari kamar sambil mengucek mata. Men, lo kenapa? Tanya Raka heran.
Arman tidak langsung menjawab. Dadanya sesak. Lo harus lihat ini, Rak. Ayah gue, dia tahu semua. Dia nutupin fakta kalau banyak orang dikubur hidup-hidup waktu lumpur pertama kali meluap. Raka mendekat, membaca cepat dokumen yang ditunjuk Arman. Wajahnya berubah pucat. Gila, kalau ini benar. Artinya yang kita lihat selama ini, pocong-pocong itu, mereka arwah orang yang dikubur hidup-hidup. Arman mengangguk pelan. Dan mereka manggil nama gue, karena ayah gue salah satu orang yang ikut ninggalin mereka. Mereka mau gue tanggung dosanya. Suara pintu kamar Dewi terbuka. Ia keluar dengan wajah ketakutan, matanya sembab. Jadi itu alasannya, kenapa mereka terus-terusan muncul. Mereka nggak salah pilih orang, men. Mereka butuh lo. Arman menatap Dewi, hatinya campur aduk. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi semua bukti ada di tangannya. Malam itu, udara di sekitar mereka mendadak semakin dingin. Bau lumpur yang menyengat kembali masuk ke dalam rumah. Dari langit-langit, tetesan cairan coklat kehitaman mulai merembes turun. Arman, suara itu terdengar lirih, jelas sekali, seolah berasal dari bawah lantai. Kali ini bukan hanya Arman yang mendengar. Raka dan Dewi juga langsung menegang. Lo denger itu kan? Raka berkata terbata, keringatnya bercucuran meski udara begitu dingin. Arman mengangguk, wajahnya pucat pasi. Mereka benar-benar manggil nama gue. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih jelas. Arman, darahmu, bayar dosamu. Lantai kontrakan bergetar halus, membuat gelas di meja hampir jatuh. Dewi langsung mundur ke pojok, tubuhnya gemetar hebat. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kalau enggak, kita semua habis. Arman memukul meja dengan keras. Gue nggak bisa lari, Dewi. Mereka nyari gue, bukan kalian. Kalau gue kabur, mereka bakal terus ngikutin kemanapun. Gue harus tahu apa yang mereka mau. Raka menatap Arman dengan wajah kalut. Lo sadar nggak sih apa yang lo omongin? Ini bukan sekadar dokumentasi lagi, ini hidup kita yang dipertaruhkan. Namun Arman tidak mundur. Ia merasa malam itu semua sudah jelas. Rahasia ayahnya membuka alasan mengapa arwah-arwah itu menampakkan diri. Bukan kebetulan mereka bertiga diganggu. Semua ini berhubungan langsung dengan darah keluarganya. Suara tangisan samar mulai terdengar dari arah kamar mandi. Tangisan itu pelan, seperti suara perempuan, bercampur dengan suara anak kecil. Arman menutup matanya, dan entah kenapa, ia bisa merasakan ketakutan yang sama dengan orang-orang yang terkubur itu. Lo semua dengar? Bisik Arman, suaranya parau. Raka menelan ludah, wajahnya pucat. Iya, tapi kenapa ada suara anak kecil juga? Arman menunduk, menahan air mata. Karena nggak semua yang mati itu orang dewasa. Ada anak-anak juga, Rak. Mereka ikut tenggelam, ikut mati pelan-pelan di bawah lumpur. Ayah gue tahu itu, tapi dia disuruh diam. Dewi menutup mulutnya sambil menangis. Arman, lo sadar nggak? Ini berarti kita nggak mungkin bisa bebas kalau lo nggak nyelesain apa yang mereka mau. Arman menatap kedua temannya. Kalau gitu, gue harus hadapi mereka. Kalau mereka mau gue, biarin. Tapi jangan sampai kalian ikut jadi korban. Malam itu, ketiga anak muda itu duduk di ruang kontrakan dengan wajah tegang. Di luar, suara lumpur bergemuruh pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Dari balik jendela, bayangan putih berlumur lumpur berdiri kaku, menatap ke arah rumah mereka. Arman tahu, sejak ia membuka dokumen itu, jalan pulang sudah tertutup. Dosa masa lalu keluarganya kini menuntut balas. Dan ia sendiri yang harus menanggungnya. Malam itu, udara di sekitar tanggul lumpur semakin pekat. Angin membawa bau menyengat yang menusuk hidung, bercampur aroma tanah basah. Arman, Raka, dan Dewi kembali ke lokasi desa yang sudah tenggelam. Mereka tahu, jika tidak melakukan sesuatu, teror itu tidak akan pernah berhenti.
Arman membawa map berisi dokumen ayahnya, berharap bisa menjadi bukti permintaan maaf. Ia berjalan paling depan, langkahnya berat namun mantap. Raka di belakangnya tampak gelisah, sementara Dewi terus memeluk dirinya sendiri, gemetar ketakutan. "Men, lo yakin kita harus balik ke sini? Gue ngerasa kita cuma bakal bikin semuanya makin parah," bisik Raka, suaranya hampir tak terdengar. Arman menoleh sebentar, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Enggak ada pilihan lain, Rak. Mereka enggak akan berhenti kalau gue enggak hadapi. Gue harus coba minta maaf." Dewi menahan tangisnya. "Tapi kalau mereka enggak mau maafin? Kalau mereka malah bunuh kita?" Tak ada jawaban dari Arman. Hanya suara lumpur yang bergolak di kejauhan. Saat mereka sampai di tepi kubangan terbesar, pemandangan mengerikan itu sudah menunggu. Puluhan pocong lumpur berdiri berbaris, tubuh mereka kaku, terikat kain kafan yang sobek, wajah hancur tertutup lumpur. Mata mereka hitam pekat, kosong, tapi jelas menatap tajam. Arman menelan ludah, langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia paksa berdiri tegak. Dari barisan itu, satu sosok muncul paling depan. Tingginya hampir 2 kali manusia normal, tubuhnya penuh lumpur keras yang retak-retak. Pocong itu membuka mulutnya, suara berat dan bergemuruh keluar. "Kalau ingin pergi, tinggalkan satu di antara kalian." Kata-kata itu membuat udara membeku. Dewi langsung menjerit lirih, mundur sambil menutupi wajahnya. Raka berdiri terpaku, lalu tiba-tiba mendorong Dewi ke depan. "Ambil dia, jangan gue. Ambil dia aja," teriak Raka panik, matanya liar. Dewi jatuh tersungkur, menangis histeris. "Raka, lo tega? Kenapa gue yang lo kasih?" Arman langsung meraih tangan Dewi, menariknya berdiri. "Lo gila, Rak? Dia enggak salah apa-apa." Raka terengah-engah, tubuhnya gemetar. "Lo pikir gue mau mati di sini, men? Gue masih pengen hidup. Kalau enggak dia, siapa lagi?" Arman menatap Raka dengan marah, namun sekaligus hancur. Malam itu, sahabat yang selalu bersamanya menunjukkan wajah aslinya. Pocong-pocong lumpur tetap berdiri kaku, seolah menunggu keputusan. Angin makin kencang, suara gemuruh dari dalam kubangan semakin keras. Arman tahu, mereka tidak bisa menunda lebih lama. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Dewi yang menangis sambil memegangi lengannya. "Dewi, dengar gue. Gue yang bakal tinggal. Gue yang mereka mau. Ini semua salah keluarga gue. Lo sama Raka harus pergi." Dewi langsung menggeleng keras. "Enggak, gue nggak mau ninggalin lo, men. Kalau lo mati, buat apa kita selamat?" Arman menggenggam tangan Dewi erat. Air matanya jatuh. "Lo harus hidup. Kalau gue pergi, setidaknya ada orang yang bisa cerita keluar, kalau mereka masih ada di sini. Jangan biarin semua yang mati ini dilupain. Men, jangan, gue mohon jangan." Suara Dewi pecah, tangisnya semakin keras. Arman tersenyum getir, menepuk bahunya. "Lo harus janji sama gue, jangan pernah balik lagi ke sini." Raka hanya berdiri terpaku, wajahnya antara malu dan takut. Ia tidak berkata apa-apa. Arman lalu maju perlahan, mendekati barisan pocong. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Angin semakin menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Pocong terbesar menatapnya lekat-lekat, lalu bersuara lagi. "Kau, darahmu bau dosa. Kau tinggal. Yang lain pergi." Arman mengangguk pelan. "Kalau itu harga yang harus dibayar, gue terima." Dewi berteriak, mencoba mengejar. "Jangan, men. Tolong jangan." Tapi Raka menahannya, menarik lengannya kasar. "Biarkan dia, Dewu. Lo mau mati juga?" Dewi menghantam dada Raka dengan marah. "Lo pengecut. Lo tega ngorbanin dia." Arman menoleh sekali lagi, tersenyum samar meski wajahnya dipenuhi air mata. "Pergi sekarang. Jangan lihat ke belakang."
Begitu ia mengucapkannya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Lumpur hitam menyembur, melilit tubuhnya perlahan. Arman tidak melawan, ia hanya menutup mata. Suara-suara jeritan samar terdengar di sekelilingnya, seperti ratusan orang memanggil-manggil. "Aku di sini, aku ikut kalian," bisiknya pelan sebelum seluruh tubuhnya tertelan ke dalam lumpur. Dewi menjerit sekuat tenaga, suaranya pecah menembus malam. Raka menariknya menjauh, paksa ia meninggalkan tempat itu. Pocong-pocong lumpur tetap berdiri, diam, namun perlahan menghilang ke dalam tanah bersama Arman. Hening. Hanya suara lumpur bergemuruh yang tersisa. Malam itu, Arman benar-benar menjadi tumbal. Lumpur mendidih itu menelan tubuh Arman hingga suara jeritannya lenyap, tersedot dalam kegelapan malam. Hanya riak lumpur bergolak yang tersisa, seolah menutup rapat kepergiannya. Dewi menjerit histeris, berusaha meraih tangan Arman yang terakhir kali terlihat. Namun Raka menyeretnya menjauh, memaksanya untuk tidak ikut tertarik ke dalam. "Lepasin gue, Rak, jangan. Itu Arman. Lo jahat banget," teriak Dewi, air matanya bercucuran. Raka menunduk, wajahnya pucat pasi. "Kalau lo ikut, kita semua mati. Arman udah milih. Dewu, dia yang nyelamatin kita." Dewi terus menangis. Kakinya lemas, hampir tak sanggup berdiri. Angin malam yang dingin menusuk tulang, tapi yang lebih dingin lagi adalah kenyataan. Arman sudah tidak ada. Langkah mereka terseok keluar dari area lumpur, melewati kabut yang semakin menebal. Malam itu terasa seperti tidak pernah habis. Namun entah bagaimana, saat fajar menyingsing, keduanya ditemukan oleh beberapa warga yang sedang mencari. Tubuh mereka kotor penuh lumpur, wajah pucat dan ketakutan. Seorang bapak berpeci memegangi bahu Dewi. "Nak, kalian kenapa bisa di sana? Mana temanmu satu lagi?" Dewi hanya menangis, tidak bisa menjawab. Raka diam, menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Mereka dibawa pulang ke rumah warga, diberi selimut dan air hangat. Dewi masih terisak sepanjang malam, sedangkan Raka duduk kaku dengan pandangan kosong. Tidak ada yang benar-benar percaya cerita mereka. Tapi kamera Raka menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ketika pagi itu Raka menyalakan kameranya untuk menunjukkan, rekaman terakhir membuat bulu kuduk warga yang menonton berdiri. Gambar bergoyang, samar tertutup kabut, tapi jelas terlihat puluhan pocong lumpur berbaris, menatap lurus ke arah lensa. Mata-mata hitam kosong itu seperti menembus layar, membuat siapapun yang melihatnya merasa diawasi. "Ya Allah, astagfirullah," gumam salah satu warga, menutup mulut dengan gemetar. Setelah kejadian itu, Dewi tidak pernah benar-benar kembali menjadi seperti dulu. Ia hidup dalam bayang-bayang trauma. Suara lumpur mendidih, jeritan Arman, dan tatapan puluhan pocong itu terus menghantui pikirannya. Malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Arman, begitu ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sementara itu, Raka pun tidak lepas dari teror. Meski selamat, rasa bersalah menempel padanya seperti bayangan. Setiap kali ia bercermin, ia melihat dirinya sendiri mendorong Dewi di malam itu. Ia tahu, pengorbanan Arman terjadi karena dirinya. Suatu malam, saat ia mencoba tidur, terdengar suara pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Raka terbangun dengan napas memburu. Ia menatap jendela yang tertutup rapat, namun suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia mendekat, membuka sedikit tirai. Dan di balik kaca, samar terlihat sosok terbungkus kain kafan penuh lumpur. Kepalanya miring. Wajahnya retak dengan mata hitam pekat menatap langsung padanya. Raka mundur ketakutan, tubuhnya hampir jatuh. Jangan ganggu gue, itu bukan salah gue, itu bukan salah gue," teriaknya panik. Tapi suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Seakan-akan pocong itu tidak peduli pada alasan Raka, hanya menuntut janji yang belum selesai. Raka menutup telinganya dengan kedua tangan,
berjongkok sambil menangis. "Arman, maafin gue pengecut, gue harusnya yang lo korbanin, bukan lo." Tangisannya pecah, memenuhi kamar yang dingin. Di sisi lain, Dewi memilih meninggalkan kampung. Ia tidak sanggup lagi tinggal di dekat lokasi itu. Namun meski jauh, trauma tetap mengikuti. Setiap kali ia mendengar suara air mendidih atau tanah longsor, ia merasa kembali ke malam itu. "Kenapa lo harus jadi pahlawan, men? Kenapa bukan gue?" bisiknya sendiri, setiap kali ia menyalakan lilin kecil untuk mengenang Arman. Waktu berlalu, tapi desa tenggelam itu tetap sunyi. Lumpur terus bergolak, menelan apapun yang berani mendekat. Tidak ada lagi yang berani melewati batasnya. Namun bagi sebagian orang, mereka percaya arwah-arwah yang terkubur masih menunggu, marah karena tak pernah diakui keberadaannya. Dan bagi Raka, penantian itu semakin nyata. Setiap malam, suara ketukan di jendela tak pernah berhenti. Kadang hanya 3 kali, kadang berkali-kali sampai fajar. Ia tahu, pocong-pocong lumpur itu masih di sana. Menunggu dirinya. Sementara di dalam mimpi Dewi, wajah Arman terus tersenyum samar, tenggelam dalam lumpur yang mendidih. Tangannya terulur, seakan memanggil. Arman telah hilang. Tapi arwah-arwah itu tidak. Mereka tetap di sana, menunggu giliran berikutnya.